Piala Dunia 2026 terancam batal, bayangkan. Piala Dunia 2026 tiba-tiba dibatalkan. Dunia sepak bola diguncang, jutaan fans kecewa, dan sejarah turnamen terbesar dunia berubah selamanya. Apakah ini hanya rumor atau ancaman nyata? Dari kebijakan imigrasi yang ketat, keamanan yang memburuk, hingga konflik politik global yang memanas, awan gelap kini membayangi turnamen yang seharusnya jadi pesta olahraga terbesar. Mari kita kupas satu persatu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Piala Dunia FIFA 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menampilkan format terbesar dalam sejarah, 48 tim dari seluruh dunia. Namun turnamen ini kini menghadapi risiko serius. Tak hanya isu olahraga, faktor non-teknis mulai memunculkan kekhawatiran global. Isu imigrasi, keamanan regional, dan ketegangan politik bisa memaksa FIFA menunda, mengubah format, atau bahkan menghadapi boikot massal. Gelombang kekhawatiran semakin menguat seiring seruan di media sosial untuk memboikot Piala Dunia, terutama dari komunitas internasional yang menilai Amerika Serikat tidak lagi aman atau ramah bagi pengunjung asing. Kami harus mempertimbangkan keselamatan fans dan pemain, tulis seorang komentator di X. Jika AS tidak bisa menjamin hal itu, siapa yang berani datang? Apakah sepak bola bisa tetap menjadi pesta global ketika ketegangan politik membayangi stadion? Isu imigrasi AS jadi sorotan dunia. Salah satu faktor terbesar yang memicu kontroversi adalah kebijakan imigrasi AS yang semakin ketat. Pemerintahan Presiden Donald Trump gencar menertibkan imigran ilegal, terutama dari kawasan Amerika Latin. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena mayoritas negara peserta Piala Dunia 2026 berasal dari kawasan ini: Meksiko, Brasil, Argentina, dan banyak negara Karibia. Jutaan fans diperkirakan akan melakukan perjalanan lintas negara, namun mereka kini menghadapi risiko ditahan, diperiksa, atau bahkan ditolak masuk tanpa proses hukum yang jelas. Andrew Giuliani, pemimpin White House World Cup Task Force, menegaskan, kebijakan imigrasi tidak akan dilonggarkan meski AS menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kami fokus pada keamanan nasional. Bagi para fans, ini menjadi dilema besar. Muhammad Safa, Direktur Eksekutif Organisasi Patriotic Vision, menulis, "Saya membatalkan tiket Piala Dunia saya. IC bisa menahan saya tanpa dakwaan, tanpa pengadilan, tanpa pengacara. Amerika Serikat tidak aman untuk dikunjungi." Aktivis politik Ajamu Baraka bahkan menyerukan boikot global. Jika AS memilih mengisolasi diri dari dunia, mengapa dunia tidak membalasnya? Apakah semangat sepak bola bisa bertahan ketika kebijakan politik menghalangi fans dari seluruh dunia? Kekhawatiran keamanan regional. Selain isu imigrasi, situasi keamanan di Amerika Utara dan Tengah menjadi sorotan. Pernyataan Presiden Donald Trump mengenai operasi terhadap kartel narkoba Meksiko dan langkah militer di Venezuela membuat ketegangan semakin tinggi. Insiden domestik seperti penembakan Rene Good oleh aparat ICE di Minneapolis memperkuat persepsi bahwa keamanan di AS semakin memburuk. Politisi internasional seperti George Galloway menegaskan, hanya orang gila yang akan pergi ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia. Bahkan jika Anda berkulit putih, Anda beruntung bisa keluar hidup-hidup. Kekhawatiran ini bukan hanya retorika. Banyak fans dan pemain mempertanyakan apakah perjalanan internasional mereka aman dan apakah turnamen dapat berjalan tanpa risiko besar. Apakah turnamen olahraga bisa tetap digelar di tengah ketegangan yang memuncak? Ancaman terhadap tim dan supporter Iran dan Haiti. Kontroversi semakin memanas karena Iran dan Haiti, dua negara yang telah lolos, masuk dalam daftar larangan masuk ke AS. Iran akan mencatatkan partisipasi ketujuhnya, sementara Haiti kembali ke panggung sepak bola dunia setelah 51 tahun. Presiden FIFA Gianni Infantino mencoba meredam kekhawatiran. Amerika akan menyambut dunia. Semua pengunjung bisa menikmati dan merayakan turnamen. Namun publik internasional tetap skeptis. Fans Iran dan Haiti khawatir mereka tidak bisa hadir mendukung timnya secara langsung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Piala Dunia masih bisa menjadi pesta olahraga global atau berubah menjadi ajang politik? Apakah turnamen ini akan menjadi panggung sepak bola atau panggung konflik politik? Penjualan tiket dan bayang-bayang boikot. Hingga Maret 2026, hampir 2 juta tiket Piala Dunia 2026 telah terjual. Namun angka ini terancam stagnan jika boikot terus membesar. Banyak fans mempertimbangkan ulang perjalanan mereka bukan karena sepak bola, tapi karena politik, kebijakan imigrasi, dan keamanan. Piala Dunia 2022 di Qatar menunjukkan bahwa tekanan internasional bisa sangat besar, meski turnamen tetap digelar. Kini FIFA menghadapi dilema serupa, bahkan lebih kompleks karena format 48 tim dan 3 negara tuan rumah. Pertanyaannya, seberapa besar tekanan publik bisa memengaruhi jalannya turnamen terbesar di dunia? FIFA di persimpangan jalan.
Piala Dunia 2026 dijadwalkan menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah. Namun tekanan politik dan keamanan global mengancam esensinya. Belum ada pernyataan resmi soal penundaan atau perubahan format. Namun gelombang kritik boikot, kekhawatiran fans serta kondisi politik global bisa saja merubah segalanya. Waktu akan menentukan apakah FIFA mampu menjaga turnamen tetap berjalan sesuai rencana atau menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Menurut kalian, apakah Piala Dunia seharusnya tetap digelar atau ditunda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini jika kalian mengikuti drama global ini. Jika kalian suka berita sepak bola seperti ini, jangan lupa share, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola.